kedokteran. Kode etik adalah norma, nilai, aturan profesional tertulis yang secara tegas menetapkan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Sedangkan pelanggaran kode etik profesi berarti pelanggaran terhadap sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menetapkan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi suatu profesi dalam masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hukum dalam kedokteran. Hukum kedokteran merupakan bagian dari hukum kesehatan yang meliputi ketentuan yang berhubungan langsung dengan pelayanan medis, yang berisi ketentuan yang mengatur tentang hubungan hukum antara tenaga kesehatan, sarana kesehatan, dan pasien. Tujuan dari dibentuk dan diberlakukannya hukum kesehatan adalah untuk memberikan kepastian dan pelindungan hukum dalam menjalankan pemeliharaan kesehatan dan pelayanan kesehatan dalam arti sempit, baik terhadap pemberi jasa pelayanan kesehatan maupun bagi penerima jasa pelayanan kesehatan. Sedangkan tujuan hukum kedokteran yaitu agar dokter dapat memberikan pelayanan dalam rangka upaya melaksanakan dan mempertahankan sumpah dan kode etik kedokteran yang telah dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan apa yang pasien inginkan dan harapkan. Sumber hukum kedokteran Indonesia tercatat pada UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran di Indonesia. Sedangkan kode etik kedokteran Indonesia yaitu tertuang dalam SKPBID Nomor 221 PB A4 04 2002 tanggal 19 April 2002 tentang penerapan kode etik kedokteran Indonesia. Kemudian kode etik kedokteran Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1969 dalam Musyawarah Kerjasama Kedokteran Indonesia. Dan sebagai bahan rujukan yang dipergunakan pada saat itu adalah Kode Etik Kedokteran Internasional yang telah disempurnakan pada tahun 1968 melalui Muktamar Ikatan Dokter Sedunia ke-22 yang kemudian disempurnakan lagi pada Mukernas ID tahun 1983. Sanksi pelanggaran kode etik profesi yang akan dikenakan oleh dokter yaitu seperti sanksi moral dan sanksi dikeluarkan dari organisasi. Contoh kasus pelanggaran kode etik profesi kedokteran terjadi pada kasus malpraktek yang terjadi pada Dr. Andes Irwanto PhD, peneliti dari Universitas Atmajaya Jakarta, yang lumpuh akibat dokter salah mendiagnosis yang menyebabkan salahnya pengambilan tindakan yang berakibat fatal terhadap dirinya. Awalnya hanya merasa tidak enak badan karena kelelahan, namun dokter di Rumah Sakit Internasional Bintaro, Tangerang, Banten mendiagnosa Irwanto menderita gangguan jantung. Dokter pun segera menangani Irwanto. Anehnya, alih-alih pulih, kondisi Irwanto memburuk hingga lumpuh dari bagian dada ke bawah. Irwanto baru menyadari mengalami malpraktek ketika memeriksakan kesehatan ke sebuah rumah sakit di Singapura. Tim dokter di negeri Singapura tersebut menyatakan bahwa jantung Irwanto normal. Mereka juga menduga Irwanto lumpuh lantaran kesalahan pengobatan akibat diagnosa keliru dokter dari Rumah Sakit Internasional Bintaro. Karena kesalahan tersebut, Irwanto menjadi lumpuh. Irwanto pun menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kasus ini. Di luar masalah itu, Irwanto menyelesaikan yang dinilai tidak proaktif menyikapi maraknya malpraktik di tanah air. Semua ini disebabkan tidak adanya payung hukum yang bisa dijadikan dasar penyelesaian kasus itu. Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 pun tak dapat digunakan untuk menangani pelanggaran atau kelalaian dokter. UU ini hanya didesain untuk diperjelas lebih lanjut dengan 29 peraturan pemerintah yang hingga kini baru terbentuk 6 peraturan pemerintah. Ketiadaan aturan itu membuat bangsa ini tidak dapat mendefinisikan mana yang disebut malpraktek, kegagalan, kelalaian, atau kecelakaan. Menurut pendapat saya, di dalam kasus ini, dokter di Rumah Sakit Internasional Bintaro telah melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia yang terdiri dari Pasal 5 dan Pasal 7A.
di mana dalam hal malpraktek ini dokter tersebut telah melemahkan kondisi fisik pasien tanpa dilakukan suatu persetujuan terlebih dahulu dari pasien yang bersangkutan, dan ini telah melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia pasal 5. Dan juga dokter tersebut telah salah mendiagnosa sehingga bisa dikatakan bahwa dokter itu tidak kompeten dalam bidangnya, maka itu telah melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia pasal 7A. Sebaiknya untuk mengurangi terjadinya malpraktek di negara ini haruslah ditentukan suatu payung hukum yang mengatur secara terperinci mengenai kasus malpraktek. Ditegakkan sanksi-sanksi yang secara jelas menghukum jika terjadi malpraktek, dan juga sebaiknya dokter dalam memberikan diagnosa itu harus benar-benar disadari dengan kemampuannya dan benar-benar memahami keluhan pasien sebelum melakukan suatu diagnosa, sehingga kasus ini tidak terulang kembali dan tidak ada lagi pasien dimanapun yang merasa dirugikan baik fisik maupun secara materi. Posting up pictures, trying to look like you winning. I'm ready.